Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilna Liana Nada Rohana Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi balaghah. Apa materi balaghah yang akan saya jelaskan? Ya, saya akan menjelaskan tentang majas lugawi dan pembagiannya dari segi lafaz. Selamat menyaksikan dan mohon disimak ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Happy watching. Baik, kembali lagi bersama saya Nilna Liana Nanda Rohana Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan materi balaghah. Apa materi balaghah yang akan saya jelaskan? Ya, majas lugawi dan pembagiannya dari segi lafaz. Yang pertama, majas lugawi. Apa sih majas lugawi itu? Majas lugawi adalah lafaz yang digunakan untuk makna yang bukan hakiki atau bukan makna leksikal seperti kamus atau bukan makna aslinya, tetapi yang menunjukkan makna lain yang sangat berbeda dengan makna aslinya. Di sini saya mengambil satu contoh. Ra'aitu asadan yukirru ala a'da'i bisayfihi, yang mempunyai arti kata asli atau sesuai kamus. Aku telah melihat singa menghadapi musuh-musuhnya dengan pedangnya. Asadan di sini atau singa di sini tentunya bukan dimaknakan sebagai singa pada umumnya makna kamus. Mengapa demikian? Karena apakah mungkin asadan ada bisayf? Kan tidak mungkin. Asadan saja tidak mungkin membawa pedang, dan asadan atau singa yang dimaksud di sini adalah rajulus suja atau laki-laki pemberani. Jadi asadan di sini dimajaskan sebagai rajulus suja. Jadi makna yang tergantung dalam kalimat ini adalah aku telah melihat laki-laki pemberani, dan laki-laki pemberani itu menghadapi musuh-musuhnya dengan pedangnya. Seperti itu. Menuju ke materi kedua, yakni majas isti'arah. Kita perlu mengetahui majas isti'arah. Apa sih majas isti'arah itu? Majas isti'arah sendiri memiliki arti meminjam suatu kata untuk mengungkapkan sebuah makna. Jika kita tahu tadi pengertian dari majas lugawi adalah tidak mengungkapkan makna aslinya atau makna leksikalnya atau makna yang sesungguhnya, kalau isti'arah itu sendiri meminjam suatu kata untuk mengungkapkan sebuah makna. Di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama, tola al-badru alaina. Yang kedua, ra'aitu aslan fis-suq. Dua kalimat ini berarti suatu kata tidak dipahami atau dimaknai secara makna yang aslinya atau makna yang lainnya. Jadi memaknainya dengan makna lainnya. Di sini saya mengambil satu contoh. Ra'aitu asadan fis-suq. Umar kal asad. Asad di sini dijelaskan dengan Umar. Mengapa Asad di sini sebagai Umar? Karena saya mendengar dari guru saya bahwa pada zaman Khalifah dahulu Umar disebut dengan Asad ad-Suq atau singa pasar. Mengapa demikian? Karena sosok pemberani dia, sosok pemberantas kebatilan dan yang lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Menuju ke pembahasan selanjutnya. Jenis majas, pembagian majas dari segi lafaz. Yang pertama, isti'arah asliyah. Isti'arah asliyah itu sendiri jenis majas yang musta'arnya berupa isim jamid atau bukan berupa isim mustaq, bukan berupa isim sifat. Saya mengambil satu contoh di sini. Uhibbuka ya syamsuz zaman wa badruhu wa innala manafika saha wal farakid. Aku cinta kamu wahai matahari dan bulan zaman ini, sekalipun bintang-bintang yang samar dan yang jauh mencaci makiku karena menyukaimu. Samsun atau matahari dan badrun atau bulan di sini tidak dan di sini dijelaskan karena berkedudukan tinggi, sedangkan orang-orang di bawahnya dimajaskan sebagai bintang atau najmun. Kalau Samsun dan Badrun tadi jelas atau zahir, kalau bintang-bintang tadi
Ghairu dhahir atau tidak jelas. Mengapa demikian? Karena Samsun Babadrun kedudukannya sama-sama berupa kata jamik, yang berarti penggunaannya dalam sebuah ungkapan majas disebut isti'arah asliyah. Seperti itu. Kita menuju ke pembahasan selanjutnya, yakni pembagian majas isti'arah dari segi lafadz yang kedua. Isti'arah tabaiyah itu sendiri yaitu suatu ungkapan majas yang musta'arnya berupa fi'il, isim, mustaq atau harf. Jadi ada 3 pembagian, ada fi'il, isim, mustaq dan harf. Fi'il, isim, mustaq dan harf. Kita menuju ke pembagian pertama, yaitu tabaiyah dengan fi'il. Di sini saya mengambil contoh udnad dahr, yang artinya zaman telah menggigitku dengan taringnya. Kata adzun yang mempunyai makna asal ialah menggigit, sedangkan yang dimaksud di sini, pemajasan di sini adalah menyakiti. Ungkapan ini dinamakan isti'arah musarrohah juga tabaiyah karena musta'arnya berbentuk fi'il atau adzun tadi, aldoh, dan berbentuk dari fi'il mudhari, seperti itu. Menuju ke pembagian kedua, yakni tabaiyah dengan isim mustaq. Di sini saya mengambil contoh halimatiqatun bi ahzani, yang mempunyai kata asli kedudukanku, mengucapkan kesedihanku. Yang dimaksud di sini mengucapkan adalah menunjukkan majas. Mengapa demikian? Karena isti'arah musyawarah tabaiyah ada pada isim mustaq atau isim yang dibentuk dari kata lain dan bermakna beda dari kata pembentukannya atau natikoton sendiri ini mengucapkan seperti itu. Menuju ke materi selanjutnya, yakni tabaiyah dengan harf. Materi kita yang terakhir nih, kita harus menyaksikan dengan saksama. Di sini saya mengambil contoh liuslibannakum fi judhu'in nakhli, yang mempunyai arti sungguh aku akan menyalibmu di dalam cabang pohon kurma. Makna kata dari fi pada potongan ayat di atas adalah fi huruf. Dengan demikian, isti'arah ini dinamakan isti'arah tabaiyah karena lafaz yang menjadi majaznya adalah harf atau huruf. Alhamdulillah, kita semua sudah mendengarkan penjelasan saya tentang majaz lugawi dan pembagiannya dari segi lafaz. Mohon maaf jika saya dalam menjelaskan materi balaghah terdapat banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Semoga dapat memberikan kita manfaat di dunia wal akhirah. Wabillahi taufik wal hidayah. Ridha wal inayah. Semoga ketemu di lain waktu. Ma'an najah lana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.